Baru tahu Imam Nawawi tidak menikah, lalu dengan hadis yang apabila tidak menikah maka dia bukan golonganku. Ya. Bagaimana itu? Oh, pendapat nasihat kita nggak bisa mengambil satu hadis terus akhirnya diambil dari satu hadis itu aja. Makanya itu seperti diibaratkan mengeluarkan ikan dari kolamnya. Ya, hadis itu kalau kita lihat dari asbabul wurudnya adalah ada orang-orang yang pernah berkata kan, ketika melihat ketakwaannya Nabi, lalu ada orang-orang yang memilih untuk sakut, saya tidak akan berbuka setiap hari pengen puasa, saya tidak akan pernah tidur lagi setiap malam pengen sholat malam, dan saya ada orang lain memilih untuk tidak menikah. Maka Nabi datang di hadapan mereka berkata, ya kalau bahasa kitanya lebih soleh mana aku sama kalian? Engkau lebih takwa, sedangkan aku menikah. Sedangkan aku tidur. Gak tiap hari tahajud. Juga ada tidak puasanya. Menikah itu adalah sunnahku. Jika tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Oke, itu hadisnya. Makanya kita dibalikan. Ketika bicara tentang hukum dasar menikah, Koko punya dua pendapat setelah dikaji. Pendapat yang paling kuat disebutkan sunnah. Pendapat yang juga selanjutnya adalah mubah. Tapi hukum ternyata bisa berubah, kita tahu. Sebagaimana ketika orang kelaparan di tengah hutan 5 menit lagi nggak makan mati, yang tersedia cuma babi. Untuk menyelamatkan jiwa, dia boleh makan. Lihat bagaimana sesuatu yang haram bisa berubah. Maka nikah pun bisa berubah hukumnya. Bisa jadi wajib bagi seseorang. Contoh, ketika dia sudah mampu untuk menafkahi secara finansial, punya ilmu juga cukup, dan dia nggak sanggup nahan syahwat, maka menikah jadi wajib untuk. Bagi Imam Nawawi, kita bisa berpendapat. Masalahnya beliau nggak nikah juga jadi kitabnya segitu banyak. Per hari, kalau dihitung jumlah kitabnya dibanding dibagi dengan usianya, maka per hari menghasilkan 4 lembar tulisan baru. Sedangkan gimana caranya dari lahir, langsung nulis kitab. Berarti kan ada prosesi beliau menuntut ilmu dulu. Tapi saking seproduktif itunya, umur yang hanya 45 tahun itu menghasilkan ratusan kitab. Maka beliau berada di kondisi yang tidak wajib menikah, ya. Nah, kalau beliau tidak menikah, apakah itu menjadi bukan umatnya? Atau kalau kita misalkan saklek dengan hadis tadi, yang tidak menikah bukan dari umatku. Apa kabar anak kecil di Palestina yang kena ledakan? Beliau juga pengennya menikah, tapi giliran besok ternyata ijab kabul kena ledakan duluan. Apakah salah dia? Bukan kan? Bukan salah dia kan? Maka ya sudah, ya. Maka ya Imam Nawawi beda kasus sih. Makanya kalau lihat lagi, kadang kalau di kajian anak muda suka ada aja pertanyaan, kok saya sering disakiti, boleh nggak kalau saya memilih tidak mau menikah saja? Ya kok balikin. Hukumnya bisa berubah tergantung orangnya. Kalau kamu nggak menikah tapi bisa benar-benar bertakwa sama Allah tanpa tergelincir dosa zina, saya nggak zina, nggak pacaran, mohon maaf, dosa syahwat kan ada juga, mohon maaf ya. Masturbasi, onani, dan yang lain-lain gitu. Itu kan dosa juga. Ya, meskipun nggak ngelibatin orang lain gitu. Tapi kalau kamu sanggup untuk seumur hidup nggak menyalurkan syahwatmu sambil manfaat di jalan Allah, maka hukumnya bisa jadi tidak wajib untukmu. Tapi kalau kamu nggak sanggup, maka bisa jadi wajib bagi kamu. Ya, karena kalau kembaliin, kasih penanya, kamu kayak gimana orangnya? Ya, wallahu a'lam.